Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi manajemen berbasis sekolah madrasah, yaitu efektivitas manajemen berbasis sekolah madrasah. Nah, sebelum itu kita tentu harus tahu apa yang dinamakan dengan efektivitas. Efektivitas adalah sesuatu yang memiliki efek atau dampak yang ditimbulkan yang membawa hasil serta keberhasilan dari suatu tindakan. Nah, efektivitas manajemen berbasis sekolah ialah bagaimana manajemen berbasis sekolah berhasil melakukan segala tugas pokok, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber dana untuk mewujudkan tujuan sekolah. Nah, maksud dari efektivitas di sini adalah dalam menunjukkan ketercapaian sasaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas dan manajemen berbasis madrasah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa manajemen berbasis sekolah tadi yang di atas, bagaimana manajemen berbasis sekolah itu berhasil melakukan segala tugas pokok. Sedangkan manajemen berbasis madrasah atau MBM itu adalah hasil kenyataan tentang otonomi sekolah dalam pemanfaatan semua sumber daya, sehingga sekolah mampu secara mandiri menggali, mengalokasi, menentukan prioritas, memanfaatkan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkannya. Kemudian selanjutnya tentang indikator MBS yang akan dijelaskan oleh teman saya Fitria. Padanya dipersilakan. Selanjutnya, indikator efektivitas MBS. Pada sekolah tradisional, utama efektivitas adalah prestasi akademik pada akhir suatu tingkat sekolah dan cenderung mengabaikan proses pendidikan dan pencapaian penting lainnya. Dalam MBSM, efektivitas sekolah dinilai dari indikator multitingkat dan multisegi. Penilaian efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Penilaian efektivitas sekolah dilakukan secara multitingkat, yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, individual, juga dilakukan secara multisegi, yaitu mencakup input, proses, dan output sekolah selain perkembangan akademik siswa. Selanjutnya, ada sejumlah kendala dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau madrasah yang efektif, khususnya di Indonesia. Si Hombing menyisir sejumlah kendala yang mungkin muncul di antaranya. Pertama, sistem perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan yang dianut pemerintah masih kuatnya sistem perencanaan dari atas atau top down, sehingga kurang memberi ruang dan peluang perencanaan dari bawah. Akibatnya, pertanggungjawaban keuangan tidak mengacu kepada hasil, melainkan hanya kepada kelengkapan administrasi. Hal ini benar-benar mematikan kreativitas di lapangan dan membuka peluang untuk manipulasi. Yang kedua, kurangnya kepercayaan pemerintah terhadap kemampuan energi masyarakat untuk mengambil peran dalam melaksanakan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, sikap birokrat, yaitu belum mampu membiasakan diri bertindak sebagai pelayan, bahkan cenderung berperilaku sebagai penentu yang selalu ingin dihormati dan berkuasa karena mereka merasa memiliki dana. Hal ini menyebabkan timbulnya sikap apatis pada masyarakat dan menurunkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang keempat, karakteristik kebutuhan belajar masyarakat sangat beraneka ragam, sedangkan sistem perencanaan masih turun dari atas dan bersifat standar. Hal ini menyebabkan gairah belajar masyarakat berkurang dan menimbulkan keengganan untuk mengikuti proses program pembelajaran. Yang kelima, sikap masyarakat juga pola pikir masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masih tertuju pada hal-hal yang bersifat kebutuhan badani atau kebendaan. Sedangkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang memerlukan waktu dan mengorbankan sikap masyarakat masih kurang antusiasi. Yang keenam, budaya menunggu pada sebagian besar masyarakat kita. 7. Lembaga Sosial Masyarakat LSM
yang bergerak di bidang pendidikan masih kurang. Ke-8, tokoh panutan, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang harus berperan sebagai panutan sering berperilaku seperti birokrat. Yang ke-9, anggaran, yaitu keterbatasan dukungan anggaran dan prosedur yang berbelit